Halo Sobat Besti, ulala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ula Hidayatur Rahmah dari Tadris Bahasa Indonesia kelas A dengan NIM 24207007. Di sini saya akan membuat video pembelajaran. Simak yuk. Pentingnya mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga membantu kita dalam memahami sebuah informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyerap suatu informasi. Linguistik merupakan mata kuliah wajib yang harus dipelajari oleh mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia. Linguistik merupakan ilmu yang mempelajari bahasa. Cabang dari linguistik sangatlah banyak. Di sini saya akan fokus menjelaskan tentang etnolinguistik. Etnolinguistik adalah cabang linguistik yang memperhatikan posisi bahasa dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas untuk mempromosikan dan mempertahankan praktik budaya dan struktur sosial. Jadi, kajian linguistik selain mengenai bentuk, makna, struktur, fungsi, dan variasi bahasa itu sendiri juga mencangkup kajian-kajian yang berkaitan dengan penerapan ilmu linguistik untuk kepentingan masyarakat dan juga yang berkaitan dengan disiplin ilmu seperti ilmu sosial budaya. Itulah yang disebut dengan etnolinguistik. Pendekatan dalam studi etnolinguistik, yakni yang pertama etnoscience. Etnoscience ini seperti kamus alami yang dibuat oleh suatu kelompok masyarakat untuk memahami dunia sekitar mereka. Mereka punya cara yang unik untuk mengklasifikasikan hal-hal di alam semesta seperti tumbuhan, hewan, atau peristiwa alam. Sebagai contoh, pengelompokan tanaman obat oleh masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai jenis tanaman obat dan khasiatnya. Mereka mengelompokkan tanaman ini berdasarkan bentuknya, warnanya, rasanya, serta khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit. Misalnya, tanaman yang berasa pahit sering dikaitkan dengan khasiat untuk mengatasi panas dalam. Pendekatan yang kedua yaitu semiotika. Semiotika ini seperti memecahkan kode rahasia. Setiap kata, gambar, atau simbol memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar arti harfiah saja. Sebagai contoh, warna hitam. Warna hitam seringkali dikaitkan dengan kesedihan atau bahkan kematian dalam berbagai budaya. Ini menunjukkan bahwa warna hitam memiliki makna simbolis yang lebih luas. Yang ketiga yaitu semantik kultural. Setiap bahasa itu unik dan mencerminkan budaya masyarakat yang menggunakannya. Kata-kata dalam suatu bahasa sering membawa makna budaya yang tersembunyi. Contohnya, kata rumah dalam bahasa Indonesia tidak hanya berarti bangunan fisik, tetapi juga mengandung makna tentang keluarga, kehangatan, dan keamanan. Yang keempat yaitu pola pikir. Bahasa yang kita gunakan itu sebenarnya mencerminkan cara kita berpikir. Bahasa membentuk cara kita memahami dunia dan pengalaman hidup kita. Contohnya, bahasa Jawa memiliki sistem tingkatan bahasa yang sangat kompleks, terutama dalam bentuk drama. Tingkatan bahasa ini mencerminkan nilai-nilai budaya Jawa yang sangat mementingkan kesopanan, hormat, dan hierarki sosial. Yang kelima yakni stilistika. Stilistika mempelajari gaya bahasa, terutama dalam sebuah karya sastra. Gaya bahasa yang digunakan dapat mengungkapkan karakter tokoh, suasana cerita, atau maksud dari penulis. Contohnya perbandingan gaya bahasa puisi dengan bahasa sehari-hari. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang lebih kritis dan metaforis untuk menciptakan efek tertentu. Yang terakhir yaitu pendekatan pragmatik. Pragmatik mempelajari bagaimana bahasa ini digunakan dalam konteks sosial yang berbeda. Artinya makna suatu kalimat tidak hanya tergantung pada kata
pada situasi hubungan antara pembicara dan pendengar dan pengetahuan bersama. Sebagai contoh, kalimat "kamu sudah makan". Kalimat ini bisa punya arti tergantung situasi. Kalau kamu tanya ke teman yang lagi memasak, artinya kamu nanya kalau dia udah makan atau belum. Tapi kalau kamu tanya ke teman yang lagi sakit, artinya kamu lagi menawari makanan. Jadi makna kalimat yang sama bisa beda tergantung konteks dan siapa yang kita ajak bicara. Jadi kesimpulannya, pendekatan-pendekatan tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu lebih dari sekedar alat komunikasi saja. Bahasa juga merupakan cerminan dari budaya, pikiran, dan pengalaman manusia. Dengan mempelajari etnolinguistik, kita bisa lebih memahami keragaman budaya dan bahasa yang ada di dunia. Itulah tadi materi etnolinguistik yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat ilmunya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulala.